Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen secara resmi meluncurkan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu adalah bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan makanan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Peluncuran gerakan tersebut menjadi tonggak penting dalam upaya menciptakan generasi emas Indonesia menuju tahun 2045. Kemendikdasmen ingin memastikan anak-anak Indonesia tidak hanya unggul dalam aspek akademis, tetapi juga memiliki kepribadian yang kuat, kepedulian sosial, serta tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Upaya membangun karakter bangsa yang dilakukan oleh Kemendikdasmen patut diapresiasi. Namun, dalam pelaksanaannya tidak semudah membalikan telapak tangan. Perlu kerja-kerja yang sistematis serta program-program yang tertata dan terarah agar 7 kebiasaan tersebut dapat diinternalisasikan. Oleh karena itu, gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini tidak hanya digaungkan melalui pesan normatif dalam ceramah-ceramah kepala sekolah atau guru semata, tetapi harus ada kerjasama orang tua, guru, dan masyarakat sehingga kebiasaan tersebut akan hadir juga di 3 ruang pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam bahasa Ki Hajar Dewantara, pendidikan memang memiliki peran memajukan hidup tumbuhnya budi pekerti. Begitu juga dengan TK Aisyah Husnul Atfal Ceporan atau TK Aba Ceporan yang saya pimpin. Dalam mengaplikasikan program Kemendikdasmen 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini, kami berpijak pada fokus penguatannya, yaitu melalui pengajaran, teladan, dan pembiasaan. Pengajaran kami lakukan dengan pembacaan buku cerita untuk mengenalkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini setiap pagi. Kami membuat sendiri buku cerita pengenalan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat menggunakan aplikasi Canva dan AI sesuai topik pembelajaran setiap hari. Saya sebagai kepala dan 3 orang guru kelas mempunyai piket membuat buku cerita tersebut. Kemudian buku tersebut dibacakan untuk anak setiap pagi sebelum kegiatan pembukaan dari hari Senin sampai Kamis. Pada hari Jumat, kami mengirimkan buku cerita digital melalui link flipbook dan file PDF kepada orang tua, agar orang tua membacakan buku cerita digital tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat tersebut kepada anak di rumah. Orang tua harus tahu apa dan bagaimana program ini dan bagaimana harus memberi penguatan, teladan, dan pembiasaan kepada anak. Sore hari, Raka dan kakek Ahmad duduk di teras. Mereka Pagi itu Reza bangun. Assalamualaikum ayah, sapa Reza sambil tersenyum. Ayahnya tersenyum bangga. Selamat pagi Reza, kamu anak yang rajin. Ayo kita wudhu dan bersiap untuk sholat, ajaknya. Setelah wudhu, Reza, ibu dan ayahnya sholat berjamaah, kemudian berdoa bersama Reza. Ingat ya, beribadah membuat kita selalu bersyukur kepada Allah, kata ayahnya. Selesai sholat, Reza dan ayahnya pergi ke taman untuk berolahraga pagi. Ayah, lihat burung-burung itu
Dalam kesempatan ini, saya Wulan Syari Nurul Amanah, Kepala TK Aba Ceporan, bersama dua anak kami, Altaf dan Nizam, akan bercerita tentang implementasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di TK kami, TK Aba Ceporan. Halo, nama saya dari Kelompok A2. Aku Tentang tujuh kebiasaan anak Indonesia. hebat. Hai, teman-teman. Aku namanya Nizam. Aku pengen bercerita. Dengarkan ya. Dengarkan ya. Aku dari Kelompok A2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihim nusur. Hai teman-teman, aku sudah bangun, mau sholat subuh, mandi, sarapan, sarapan, lalu berangkat ke sekolah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku mau sholat subuh dulu. Bye bye. Sehat, aku suka makanan bergizi. Supaya aku sehat, aku suka makanan bergizi. Dadah. Aku suka olahraga biar berotot badanku sehat. Aku biar suka lari biar badanku sehat. sip. Assalamualaikum teman-teman, nama saya Altaf. Saya sehabis maghrib saya belajar ramalan sama mama. Saya suka sekali hafalan sama mama. A'udzubillah himina. Setiap habis maghrib aku suka ngaji sama mama. Aku menghormati sama orang yang lebih tua. Hormat sama orang tua yang udah tua banget. Karena saya mau cerita. Saya udah sholat, sudah gosok gigi, sekarang mau tidur karena besok bangun pagi. Dadah. Segera aku tidur karena besok bangun pagi. Dadah. Dengan penguatan pembelajaran berupa cerita dengan buku cerita setiap hari, kami lanjutkan dengan keteladanan dan pembiasaan kepada anak dalam keseharian. Ini tentu saja kami lakukan dengan kolaborasi dengan orang tua. Kami menggunakan buku penghubung yang berisi pernyataan yang harus diisi guru dan orang tua tentang kegiatan anak setiap hari di sekolah dan di rumah, agar sekolah dan orang tua bisa saling memberi dan menerima informasi perkembangan anak. Kemudian kami lakukan evaluasi dan refleksi berdasarkan laporan buku penghubung tersebut.